Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina sholata liyakuna minal muqarrabin wa afadu alaina ni'mahu liyakuna minal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata qaumin mu'tarifina bi qusurihim wa an fadlihi ghairi ayisin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damal muslimun fi tarifihim salikin. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah, ittaqullah wa'lamu anna li sholatikum suratan dhahiratan wa haqiqatan batinah wa innahu la yakunu li sholatikum qimatan hatta tuqimu surataha wa haqiqataha kama yambaghi. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Derasnya arus informasi dan canggihnya alat komunikasi antar bangsa di dunia ini, kemajuan zaman ini di samping membawa dampak positif, tentu juga akan membawa dampak negatif. Untuk itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita senantiasa selamat, bahagia, dan sejahtera dalam hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Seiring dengan kemajuan zaman yang telah kita capai bersama-sama ini, hendaknya selalu disyukuri dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT, terutama dalam menjalankan perintah wajib, khususnya sholat 5 waktu sehari semalam dalam keadaan apapun dan pada suasana bagaimanapun. Tentunya kita telah mengetahui kapan perintah sholat pertama kali diturunkan, yaitu saat peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha pada tanggal 27 bulan Rajab untuk menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam dari Allah SWT. Kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa kewajiban melakukan sholat 5 waktu sehari semalam adalah merupakan pekerjaan yang amat berat. Terlebih lagi di zaman kemajuan sekarang ini, manusia semakin sibuk, bahkan hampir tidak ada waktu sekejap saja untuk istirahat karena dikejar kebutuhan yang semakin hari semakin menggunung saja. Apalagi masih harus dituntut kewajiban sholat, sungguh amat berat bila tidak didukung dengan keimanan yang kuat. Menjalankan sholat 5 waktu memang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam zaman, tempat, dan keadaan apapun. Karena di samping sebagai rukun dan simbol umat Islam adalah juga termasuk sarana efektif kebutuhan pokok manusia yang dalam hal kebutuhan pada Allah ini tidak dapat dibantah lagi keberadaannya. Namun sayangnya pada akhir-akhir ini timbul gejala apatis pada perintah sholat, khususnya dari umat Islam sendiri yang kurang kuat imannya, bahkan kebanyakan melakukan sholat hanyalah semata-mata untuk sekedar gugur kewajiban saja, belum merasakan sebagai kebutuhan hidup. Lebih tragis lagi, banyak yang sembrono dengan perintah sholat, yaitu melakukan sholat seenaknya atau sakoberi, atau bahkan banyak yang tidak melakukan sholat sama sekali. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dengan berani mempertanyakan keberadaan sholat, mulai dari apa tujuannya, apa manfaatnya, sholat hanya buang-buang waktu secara percuma, menghambat pembangunan, dan lain-lainnya. Suatu ucapan yang tidak pantas didengar oleh kaum muslimin, lebih-lebih dari orang yang hidup di abad modern ini. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, untuk menanggulangi gejala yang kurang baik terhadap rendahan perintah sholat dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab, dan agar supaya kita tidak lagi meremehkan perintah sholat, maka peringatan Isra Mi'raj saat ini
marilah kita kaji tentang peranan sholat dalam pembangunan, dengan harapan agar kita lebih bergairah dalam melakukan sholat dan sekaligus mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung dalam sholat. Kajian tentang peranan sholat dalam pembangunan ini kita lihat dari sudut pandang kacamata sosiologi, edukatif maupun politis. Hal ini mengingat sangat luasnya kandungan rahasia yang ada di dalam sholat itu sendiri. Berbicara masalah sholat secara sekilas seakan-akan hanya paling banter, hanya sampai pada manfaat sholat yang menurut Al-Quran dapat mencegah perbuatan fahsyat dan mungkar saja. Sedangkan bila dihubungkan dengan masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, seperti tidak ada hubungan sama sekali karena memang kelihatannya adalah masalah ibadah ritual saja. Apalagi dihubungkan dengan pembangunan, kelihatannya amat jauh sekali hubungannya. Pandangan semacam itu memang tidak asing lagi bagi orang yang kurang berpikir tentang rahasia kandungan sholat. Namun bila sedikit saja mau mengotak-atik rahasia sholat, akan bertemulah hubungan sholat dan pembangunan atau mengetahui peranan sholat dalam pembangunan. Satu ilustrasi dapat dikemukakan bahwa dalam membangun suatu bangsa, baik pembangunan fisik maupun mental, sangatlah dibutuhkan orang yang cerdas dan berilmu tinggi, di samping memiliki disiplin dan sehat serta bersemangat. Bila di antara syarat ini tidak dapat terpenuhi, maka pembangunan akan mengalami hambatan, karena di dalam pembangunan sangat butuh orang yang jujur dan disiplin di samping cerdas dan berilmu tinggi. Bila pelaku pembangunannya kurang jujur dan disiplin, boleh jadi pembangunan tidak akan jalan, bahkan bisa macet total. Bayangkan saja bila pelaku pembangunan tidak jujur dan tidak disiplin, belum membangun, materainya habis dicuri si pelaku sendiri, uangnya dikorupsi, kerjanya malas dan sebagainya. Dengan gambaran sekilas ini, lalu apa jawaban sholat dalam masalah ini? Termasuk apa peranan sholat dalam menjawab persoalan ini? Benarkah sholat ada hubungannya dengan persoalan pembangunan ini? Dan apakah hasil melakukan sholat untuk dihadapkan pada masalah ini? Untuk lebih jelasnya, maka diperlukan pembuktian bahwa dengan melakukan sholat akan dapat melahirkan manusia pembangunan yang disiplin dan memiliki kejujuran tinggi, cerdas dan berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Di mana dengan modal dasar dari pendidikan dalam sholat akan melahirkan manusia pembangunan yang tangguh, yang sanggup membangun dirinya sendiri dan membangun masyarakat dan bangsanya. Sebagai jawaban persoalan tersebut, dapatlah dikemukakan bukti-bukti sebagai berikut ini dengan mendasarkan pada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dari kata-kata mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar inilah makna dari rahasia sholat terkandung di dalamnya. Akibat menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar, pada akhirnya akan melahirkan sifat-sifat mulia dan semangat jihad yang hanyalah dimiliki pejuang Islam yang sekaligus selaku pelaku pembangunan. Hal itu dapat dilihat dari hasil didikan dalam sholat yang bila diuraikan terkandung nilai positif yang dapat diperankan dalam mengisi pembangunan. Diantaranya adalah 1. Sholat mendidik manusia suci lahir batin, selalu menjauhi hal-hal yang kotor, mengajurkan manusia selalu hidup sehat lahir batin. Dalam hal ini nampak jelas pada syarat yang dibebankan pada orang yang akan melakukan sholat agar mandi secara bersih dan berwudu secara sempurna sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam ilmu fikih. Yang kedua, sholat mendidik manusia disiplin dan rajin, karena di dalam sholat ditentukan waktunya, diatur gerakannya, diatur bacaannya, sehingga dalam pelaksanaan sholat terutama pada sholat jamaah terlihat kedisiplinan, kekompakan dan ketaatan yang tinggi antara imam dan makmum. Yang ketiga, sholat mendidik manusia supaya cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini terlihat pada kewajiban menghafal doa-doa yang ada di dalam sholat, termasuk doa zikir dan lain-lainnya, yang ada hubungannya dengan sholat maupun sholat wajib dan sholat sunnah. Lebih-lebih sholat itu harus dilakukan dalam keadaan sadar dan suasana tenang, tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri, termasuk dalam keadaan mengantuk, serta harus konsentrasi menghadap Allah SWT. Yang keempat, sholat mendidik manusia senang pada keindahan dan rajin berusaha. Sebab
Allah memerintahkan manusia muslim untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah dan juga memerintahkan untuk memakai pakaian yang bagus bila ke masjid. Di sini berarti secara jelas disyaratkan agar orang Islam tidak menjadi pemalas, tetapi harus giat bekerja dan selalu berusaha agar tidak menjadi beban orang lain atau menggantungkan hidupnya pada orang lain, terutama bagi pemuda yang masih memiliki kesehatan dan kesabaran jasmani. Yang kelima dan yang terakhir, sholat mendidik manusia berakhlak mulia, sebab sholat mensyariatkan sujud, menganjurkan berdoa untuk keselamatan dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Pelaksanaan sholat dilakukan secara tertib, dimulai dengan takbir, dengan dilanjutkan pada syarat rukun lainnya, dan diakhiri dengan salam. Dengan dilandasi jiwa semangat membangun, jiwa persatuan, dan suasana perdamaian, laju pembangunan akan berjalan lancar dan segera tercapai sesuai yang diharapkan berkat usaha, kerja keras, dan pertolongan Allah SWT. Demikian uraian sekilas tentang peranan sholat dalam pembangunan bangsa, dan tentunya masih ada hikmah-hikmah lainnya yang terkandung dalam sholat. Dalam 5 poin ini bisa dijadikan tolak ukur kebesaran rahasia yang terkandung dalam sholat. Semoga dalam peringatan Isra Mi'raj ini sekaligus dapat mendorong giat beribadah, terutama dalam menjalankan sholat dengan baik, dan dapat berdaya guna dan berhasil guna pada diri kita masing-masing dan seluruh masyarakat muslim. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi ayyaku fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa la yazidkum wa la dzikrullahi akbar.